Dan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM, 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu mula-mula masuk ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini saya ingin membicarakan mengapa seperti BNPT itu memburu Wahabi, orang-orang yang dituduh Wahabi, orang-orang yang dituduh teroris dan selalu dikaitkan dengan Wahabi. Dalam data yang dipaparkan oleh Mahfud MD, dan juga Mahfud MD adalah salah satu tokoh yang tidak suka dengan Wahabi. Dari pandangan-pandangan seperti ini sebenarnya adalah pandangan masa lalu, pandangan orang yang tidak pernah maju cara berpikirnya menurut saya. Tetapi di suatu saat Mahfud MD memaparkan data Panji Gumilang, dan sampai detik ini data tentang Panji Gumilang ini sama sekali tidak pernah dikaitkan dengan terorisme. Yang mengherankan, saudara, yang mengherankan, Pak Mahfud MD ini memaparkan dana yang diperoleh dengan gaya siluman dan didapatkan oleh Panji Gumilang itu. Dana siluman itu, menurutnya itu ada sumber dana dari 360 rekening. 360 rekening. Seorang yang bernama Panji Gumilang itu memiliki 360 rekening. Itu menurut Pak Mahfud MD. Lah, kalau kita lihat statement-statement yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tentang Wahabi, seharusnya ngurus negara seperti itu saja daripada ngurus Wahabi. Wahabi itu bagian dari bendahara dan kekayaan Islam. Jadi tidak perlu diusik lah sebagaimana mazhab yang lainnya kalau mau dikatakan mazhab. Sebaiknya konsentrasi saja menangani kasus dari Panji Gumilang sampai selesai. Apalagi disinyalir oleh Pak Mahfud MD itu sudah ada 145 rekening dibekukan. Jadi 145 rekening dibekukan. Wow. Katanya money laundry, entah tidak diketahui asalnya dari mana. Yang aneh itu mengapa sampai 360 rekening gitu. Bagaimana cara bikin rekeningnya itu ya? Ya namanya orang pengaruhnya besar. Yang aneh lagi, kadang-kadang negara ini entah pada posisinya di mana, yang diangkat-angkat selalu Wahabi, apalagi Islah Barawi. Tapi begitu menghadapi Panji Gumilang, yang namanya Islah Barawi pun bungkam. Mungkin nanti baru bersuara setelah benar-benar Panji Gumilang tidak punya kekuasaan gitu. Selagi masih punya kekuasaan, maka orang-orang BNPT ini tidak akan berani berbicara Panji Gumilang. Hanya sebatas lewat saja gitu.
untuk menunjukkan gigi taringnya belaka. Setelah itu dia kabur lagi. Tapi kalau khusus membicarakan Wahabi, memburu Wahabi, wah, jagonya itu Pak Mahfud MD dengan saudara Islah Bahrawi, jagonya. Dan kita tahu ini kedua-duanya dari kelompok sana, dari kelompok 1926. Ya, jadi dari kelompok 1926. Ini sungguh ironi dan menyedihkan ya. Mengapa persoalan ini selalu muncul dan selalu menjadi negatif ketika berhadapan dengan 1926? Sedangkan kalau kita cermati dari kelompok-kelompok Islam yang lain, itu tidak pernah ada kasus-kasus yang seperti itu. Namun begitu masuk ke ranah pelacakan 1926 pasti muncul masalah. Apa saja pasti diributkan oleh mereka. Artinya tukang ribut lah, bikin ribut gitu. Rasanya ada usaha untuk menguasai paham, dan pahamnya bisa kemudian menjadi yang berkuasa. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, kita cermati dari Pak Mahfud MD ini, dia membongkar kasus bahkan ada 295 rekening ya. Yang seperti siluman yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya. Wow, luar biasa itu. Bagaimana bisa? Bahkan ada 295 sertifikat, 295 sertifikat tanah yang diatasnamakan Panji Gumilang, anaknya, istrinya. Wah, ini bahkan ada gubernurnya segala ya, ada segalanya lah. Dan herannya, negara berhadapan dengan Panji Gumilang itu lumpuh gitu. Herannya negara berhadapan dengan Panji Gumilang lumpuh. Tapi kemudian menjadi lantang menghidupkan isu Wahabi itu adalah mereka juga gitu. Wow, sangat keras sekali langkingan mereka itu ketika meneriakkan anti Wahabi. Sepertinya Wahabi itu adalah ular kobra yang berbisa. Begitu mematok mereka langsung mati gitu. Sehingga mereka mengantisipasi dengan berbagai macam cara. Dilakukanlah berbagai macam cara yang tujuannya untuk memberangus Wahabi. Kita tahu kan beberapa bulan yang lalu itu ada usaha untuk menutup akses paham yang disebut Wahabi yang dilakukan oleh lembaga di Ormas. Nah, sekarang kalau kita lihat mengapa itu masalah pasti munculnya dari mereka. Sementara yang lain tenang-tenang saja. Yang mengangkat isu itu pasti mereka. Seolah-olah kelompok yang lain tidak dianggap sebagai kelompok oleh negara ya. Dan seolah-olah yang disebut kelompok sah itu cuman mereka itu. Ini juga sudah merupakan ketidakadilan terhadap ormas-ormas yang ada. Kemudian ada usaha untuk mengusulkan ke negara supaya Wahabi itu diberangus dulu, tapi gagal ya. Yang menggagalkan juga dari mereka gitu. Nah, kalau mencermati kasusnya Panji Gumilang ini, saudara, mereka justru begitu lamban dan begitu adabnya, begitu bagus caranya gitu, bahkan sangat ketakutan sekali. Satu contoh saja, dari pihak kejaksaan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu mengangkat kasusnya tokoh Muhammadiyah, tokoh Majelis Ulama Bapak Dr. Anwar Abbas misalnya. Itu begitu cepat prosesnya, tiba-tiba langsung disidangkan. Ada panggilan dan sebagainya. Lah, Panji Gumilang yang sudah dari awal diributkan
oleh masyarakat Islam justru dibiarkan, bahkan seperti dianak emaskan gitu. Ini tentu sangat lucu sekali. Apa-apaan ini? Ada apa sebenarnya? Apa tujuannya? Bayangkan saja, orang yang sudah dikecam dengan berbagai macam kecaman oleh umat, tapi negara diam, justru negara kejaksaan seolah-olah bertindak adil dengan mengadili, yaitu Bapak Dr. Anwar Abbas, tokoh Muhammadiyah, kemudian tokoh Majelis Ulama Indonesia. Karena Bapak Anwar Abbas ini adalah di antara salah satu tokoh dari 13 tokoh yang ada di PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan juga ada di Majelis Ulama Indonesia. Tapi ya begitulah nasibnya beliau. Ya, nasibnya beliau ya begitu. Jadi hukum itu rasanya timpang banget gitu. Tak bijak banget. Karena apa? Panji Gumilang yang sudah lama itu prosesnya bertele-tele, begitu berhadapan dengan Pak Anwar Abbas secepat mungkin. Di sini rasa ketidakadilan ada gitu. Rasa ketidakadilan ada. Begitu cepatnya menangani kasus. Jika tidak ingin bikin ribut, apa namanya gitu. Apa tujuannya? Dan sepertinya ya yang ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyahnya dari umat Islam, dari ormas-ormas yang ada di saat ini menjadi tidak ada lagi gitu. Bayangkan kalau Muhammadiyah ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi terhadap masyarakat Islam, pasti Muhammadiyah membelanya dengan sangat luar biasa. Inilah yang membedakan keberadaan Muhammadiyah di Indonesia dengan ormas yang lainnya. Barangkali itu gitu. Kepedulian yang sangat tinggi terhadap Islam. Kalau yang satunya ormas itu lebih suka mengerjain Wahabi, lebih suka bikin isu dan bersekutu dengan Syiah. Itu yang satunya ini. Aduh, ngeri banget nih. Ngeri sedap ya. Ngeri sedap. Nah, barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri, berkaitan dengan sikap Pak Mahfud MD yang kemarin membongkar kasus, yaitu penyalahgunaan uang dari 360 rekening, 295 sertifikat tanah, berapa ribu hektar tanahnya ya, saya kurang tahu juga itu. Cuma saya dengar dari Pak Mahfud. Kemudian juga 145 rekening sudah dibekukan, yang tentu saja ini berita baik kepada kita. Tetap saya mengucapkan salut kepada Pak Mahfud, cuman harus jauh lebih bijak lagi dengan sebijak-bijaknya dalam menerapkan hukum di Indonesia, sehingga benar-benar semua orang-orang di bawah itu bisa menikmati. Tidak hanya sekedar melontarkan gagasan-gagasannya yang tidak diketahui asalnya, seperti masalah Wahabi dan sebagainya. Saya yakin itu bukan bidangnya Pak Mahfud ya, berbicara Wahabi, tapi pakar agama yang benar-benar pakar. Bukan hanya sekedar bisa bikin retorika ya, bikin retorika untuk menyalahkan Wahabi. Barangkali lebih baik itu saja daripada kemudian bikin benturan di tengah-tengah umat. Dengan sendirinya kan akan terjadi konflik di tengah-tengah umat, karena umat selalu dibisiki dengan kebencian atas nama kebenaran yang dianut oleh satu kelompok, kan repot pada akhirnya. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.